salam toleransi kak sebelumnya. Ya, Izin kak, silakan saudaraku, ada yang mau ditanyakan? iya kak, saya sebelumnya berasal dari agama Muslim kak. Saya Islam, jadi ada sebuah pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada kakak, yang dimana kami sendiri mempercayai bahwasanya yang kakak percayakan, ya kan, sebagai seorang Tuhan itu adalah. Ini jaringanku yang putus-putus atau si Akbar ini? Udah kak? Oke, ya silakan. Pertanyaanmu apa, saudaraku? Ya, saya ulangi kak ya. Saya ingin bertanya, kakak di sini menurut kepercayaan kakak itu kan menganggap Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan, sedangkan di dalam agama kami mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah sebagai utusan, di mana saya juga mengutip di dalam ayat Yohanes yang 17 ayat 3 ya, hidup yang kekal adalah yang dimana bunyinya itu mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Allah utus. Nah itu bagaimana pendapat kakak? Oke, jadi gini saudaraku ya. Iya. Kalau dalam agamamu percaya Yesus itu dia hanya utusan, ya itu terserah kalian sih. Tuhan Yesus itu kan bukan Allah yang otoriter, bukan pemaksa gitu ya. Bukan cuman kalian aja yang percaya seperti itu. Saksi Yehova, Mormon juga yang ngaku-ngaku Kristen, mereka percayanya Tuhan Yesus itu bukan Bapa itu sendiri ya. Dan masih banyak doktrin-doktrin atau denom-denom yang lain juga seperti itu, bukan hanya Islam ya. Walaupun dari Kristen ngaku-ngaku Kristen, mereka juga tidak percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan Allah dan Bapa itu sendiri. Tetapi masih berpikir, oh di atas Tuhan masih ada lagi lebih tinggi gitu kan. Itu banyak juga gitu. Jadi saya nggak heran. Namun memang Alkitab sudah menubuatkan itu, bahwa mereka akan menyangkal satu-satunya Tuhan Yesus Kristus itulah satu-satunya Tuhan Allah dan Bapa itu ya, sudah dinubuatkan. Nah, terkait mengenai Yohanes 17 ayat 3, maka saudaraku, kamu harus baca semua firman Tuhan, bukan 1-2 ayat ya. Nah begini, makanya saya sudah bilang Alkitab itu sebenarnya tidak perlu kita tafsir dengan pemikiran kita sendiri, tetapi biarlah ayat yang satu menjelaskan ayat yang lain. Jadi Alkitab itu yang akan menjelaskan dirinya sendiri ya. Nah di Yohanes 17 ayat 3, ya nggak apa-apa kamu cuma satu ayat itu, walaupun sebenarnya kamu harus baca satu pasal itu. Karena sang pemberi hidup kekal itu kan hanya Tuhan Yesus. Nah, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang diutus. Nah, siapakah satu-satunya Allah yang benar dan di dalam dia ada hidup kekal? Dijelaskan lagi nih di 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. 1 Yohanes 5 ayat 20 saya bacakan firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, jadi Alkitab menjawab pertanyaan kalian di 1 Yohanes 5 ayat 20. Allah yang benar dan di dalam dia ada hidup kekal itu namanya Yesus Kristus. Makanya sang pemberi hidup kekal siapa? Tuhan Yesus. Supaya kamu memiliki hidup kekal, kamu harus mengenal Allah yang benar yang namanya Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus mengaku di Yohanes 10 ayat 28, dialah sang pemberi hidup kekal. Tidak ada yang lain. Jadi seperti itu. Berarti gini kak, jadi terkait tentang keesaan atau ketuhanan itu, apakah jauh sebelum Nabi Adam itu diciptakan, ya kan, sebagai manusia yang pertama atau makhluk pertama, apakah Yesus sendiri itu telah ada sebelum Nabi Adam itu telah ada di dunia kak? Baik, sebelum saya jawab, mohon maaf, kamu menyatakan bahwa Adam itu manusia pertama. Kamu tahu Adam itu manusia pertama dari mana, saudaraku? Ya, dari Al-Quran.
dari ajaran saya di Al-Quran dijelaskan bahwasanya manusia yang pertama diciptakan oleh Allah itu adalah Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Nah, maka daripada itu ya saya ingin Lagi Siti Hawa ya. Gimana Kak? Oke. Boleh tunjukkan dalilnya saudaraku. Mohon maaf, saya juga pengen tahu di mana tertulis dalam kitabmu bahwa Adam itu manusia pertama. Apa dalilnya? Tertulis secara jelas ya bahwa Adam manusia pertama. Oh, sembari saya mencari dalilnya juga, saya kurang tahu tempat ininya Kak ya. Sembari saya cari tadi. Ya. Ya. Iya, kalau dalam Alkitab kan jelas tertulis di 1 Korintus 15 ayat 47. Sorry, bukan. Di 1 Korintus 15 ayat 45 ya, jelas tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Nah, jadi jelas Adam itu manusia pertama yang diciptakan Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Nah, kamu tadi menyatakan Adam itu manusia pertama, di mana tertulis secara eksplisit di dalam kitabmu bahwa Adam manusia pertama? Ada dijelaskan di surah Al-A'raf Kak ya, bahwasanya yang artinya itu sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam. Nah, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud, kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka orang-orang mereka yang bersujud. Kemudian ada dijelaskan juga di dalam surah di mana di situ tertulis? Di mana situ tertulis Adam manusia pertama? Di siapa nelponnya? Bentar Kak ya. Ya, di mana tertulis di situ Adam manusia pertama? Di dalam surah lain juga dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Itu dijelaskan bahwasanya Nabi Adam diciptakan dari tanah oleh Allah dengan mengucapkan perintah kun fayakun, maka terjadilah. Mungkin langsung ditunjukkan aja ayatnya secara eksplisit Adam itu manusia pertama gitu ya yang diciptakan. Coba tadi boleh Kakak jelaskan ulang Kak, menurut versi Injil tadi yang memang dominan dijelaskan bahwasanya Adam itu manusia yang pertama. 1 Korintus 15 ayat 45. Nah, gimana bunyinya Seperti tadi, ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Ya, itu ayatnya. Jadi dia adalah manusia pertama makhluk yang hidup. Ya, manusia pertama. Nah, kamu tadi menyebut Adam itu manusia pertama. Nah, saya kan tanya, dari mana kamu tahu kalau Adam itu adalah manusia pertama menjadi makhluk hidup atau yang diciptakan? Ada nggak tertulis dalam? Kamu bilang dari kitab saya. Di mana tertulis, saudaraku? Ya, yang saya sebut tadi, yang saya maksud tadi Kak, bahwasanya Adam itu adalah manusia yang pertama. Iya, dari mana kamu tahu? Di mana tertulis dalam kitabmu, saudaraku? Ya, tadi dijelaskan di Al-A'raf ayat 11. Ya, di mana tertulis di situ Adam itu manusia pertama makhluk yang hidup atau manusia pertama yang diciptakan? Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami membentuk tubuhmu, kemudian kami katakan pada malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kepadanya. Bahwasanya dijelaskan di situ, bahwasanya di situ diterangkan sudah jelas spesifikasinya bahwasanya itu adalah manusia yang pertama. Karena ya, di mana tertulis dia manusia pertama? Gimana? Di mana tertulis dia manusia pertama? Ya, langsung mengatakan seperti itu Tuhan. Dan kemudian dari mana kamu bilang tadi Siti Hawa? Emang Siti Hawa itu siapa? Aku bilang Siti Hawa itu manusia. Siti Hawa itu siapa? Itu siapa? Setelah Nabi Adam, dia itu adalah pasangannya Nabi Adam, dan itulah orang tua umatnya manusia. Iya, jadi kamu Siti Hawa itu tahu dari mana, saudaraku, kalau itu istrinya Adam? Dari Al-Quran Kak.
Boleh saudaraku tunjukkan di mana tertulis nama istri Adam di dalam kitabmu, namanya adalah Siti Hawa. Ah, Sembari mencari, coba dari Injil dia. oke Kak, di sini Iya. di surah eh, Itu bukan debat, itu gila kok, sama aja. Al-Baqarah ayat 35 menceritakan bahwa Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk tinggal di surga dan makan apa saja yang mereka sukai. Jadi gini saudaraku ya, kalau dalam bahasa Arab Hawa ya Hawa juga gitu kan. Hawa itu kan bahasa Ibrani. Kalau ke dalam bahasa Indonesia Hawa, ke dalam bahasa Arab juga Hawa. Nah, di dalam bahasa asli Al-Qur'anmu Al-Baqarah 35 itu, Al-Baqarah 35 itu di mana tertulis di situ Hawa? Gimana Kak? Gimana tadi? Kalau dalam bahasa Ibrani kan Hawa ya. Nah, bahasa Indonesia Hawa, bahasa Arab Hawa. Nah, di dalam Al-Qur'anmu Al-Baqarah 35 di mana di dalam bahasa Arabnya di situ Hawa? Sebentar Kak. Jadi kalau menurut kitab kakak tadi, apakah di situ ada juga penjelasan tentang Siti Hawa? Bukan Siti tapi Hawa. Ada di Kejadian 3 ayat 20 ya. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi jelas tertulis ada Hawa gitu. Karena setahu saya hanya Alkitab yang menuliskan nama istri Adam itu Hawa. Setahu saya ya. Nah, kalau memang Tadi kakak nanya kamu soal ingin Al-Baqarah berbagi 35, ilmu ya? pengetahuan sama saya, di mana tertulis? Ya, di Al-Baqarah 35 itu di mana di situ tertulis Hawa dalam bahasa Arabnya? Kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Ini kenapa si Termiji nih? Kenapa kamu merokok atau apa ya? Suruh remove. Hah? Gak ada Kak. Iya, sambil cari-cari dulu ya si Rafael ini. Pas si Farel ini dari tadi minta naik. Ya, Termiji, mungkin kamu cari dulu ya itu. Di mana terus dalam kitabmu bahwa Adam itu manusia pertama, dan kemudian di mana terus dalam kitabmu bahwa nama istri Adam itu adalah Hawa, ya. Ya,